Perjalanan kali ini adalah sebuah perjalanan remedial menggapai Summit Rinjani. Ya, pada tahun 2023 saya gagal menuju Summit Rinjani. Maka dari itu saya mengulanginya saat ini. Selain remedial Summit Rinjani, saya akan memperlihatkan keindahan alam yang ada di Gunung Rinjani, trekking Rinjani, dan keasikan selama pendakian. Oke, tanpa lama-lama kita langsung mulai dari awal perjalanannya. Selamat datang di channel Quicken. Akhirnya setelah sekian lama tidak bikin konten, sekarang saya akan bikin konten. Dan konten kali ini saya akan menuju Lombok. Kita akan mendaki Gunung Rinjani. Ya, pada tahun 2023 bulan Oktober saya pernah ke Gunung Rinjani, namun gak sampai puncak. Makanya hari ini saya akan berangkat ke Lombok dan saya akan remedial Gunung Rinjani. Dan inilah persiapan untuk mendaki Gunung Rinjani. Sini ada carrier, topi, ada sleeping bag, ada baju buat mendaki, baju buat selama di Lombok, jaket, topi rimba, headlamp, sepatu, power bank, trekking pole, bawa drone juga. Ya, ini seluruh untuk selama di Lombok. Ya, biasanya kan kalau saya bikin video langsung pakai tas ya, sekarang kita dilihat ini tas segede gaban ini ya, isinya nanti ini semua. Oke, sekarang kita langsung lanjut packing. Oke, setelah selesai packingnya kita langsung let's go menuju Jakarta. Let's go. Oke, alhamdulillah setelah menempuh perjalanan dari rumah tadi jam 11 malam, sekarang jam setengah 4 subuh, kita sampai di Bandara Soekarno-Hatta. IU 762 dengan tujuan Lombok Praia. Penerbangan ke Lombok akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 45 menit. Tamu super yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Praia Lombok. Oke, akhirnya setelah menempuh penerbangan selama 2 jam dari Jakarta, akhirnya saya sampai di Bandara Praia Lombok. Panas. Berarti perjalanan kita dari rumah tadi jam 11 malam sampai Bandara Soekarno-Hatta jam setengah 3, dan tadi flight jam 7 pagi. Sekarang jam 10 waktu Indonesia Tengah, udah di sini. Oke, selamat pagi dari Sembalun. Sekarang jam 7 pagi. Kita akan mulai pendakian jam 8. Ya. Kemarin selama perjalanan dari bandara itu kita eksplor dulu di beberapa daerah di Lombok itu, yaitu ke Desa Adat Sade, terus ke sirkuit Mandalika dan ke tempat lainnya. Terus makan nggak sempat video ya, kan kita videonya khusus di Gunung Rinjani. Oke, sekarang kita baru selesai mandi. Setelah mandi kita akan cek kesehatan. Udah itu registrasi. Kita bersama si Afif lagi. Kita bersama Poppy, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada info sedikit buat jalur pendakian tempat camp. Buat jalur pendakian sendiri nanti kita pakai ojek dulu kan ya. Estimasi ojek paling 30 menit sampai 40 menit.
dari pos 2 ke pos 3 itu sejam setengah. Itu paling lama. Kumpulin dulu duit ojek. Udah. Udah. Dari 3 ke 4 itu masih 1 jam setengah, trek masih terbilang landai. 4 ke Lawannya itu yang lumayan, 2 jam setengah sampai 3 jam. Jadi jalan santai aja dari 2 sampai ke 4 nanti kita habisin sampai itu. Nanti aku bilang, Par Ventur, kalian bilang semua berangkat, oke? Ke bawah dulu, baru ke atas. Oke. Harus kompak ya. Apa? Mahal lagi. Ayo merapat semuanya. Oke, gua hitung ya. Par Ventur. Setelah ada briefing dari yang mengadakan open trip dan sekarang kita jalan kaki menuju resort. Resortnya nggak jauh, makanya jalan kaki. Biasanya dari base camp itu kita pakai pick up. Oke, jadi di perjalanan kali ini saya bareng dengan open trip yang pesertanya itu sangat banyak, ada 30 orang lebih. Dan sekarang kita akan lanjut menuju Kandang Sapi menggunakan pick up. Jadi tadi dari resort kita melanjutkan perjalanan menggunakan pick up. Sekarang kita lanjutkan lagi menggunakan ojek. Tadi dari resort pakai pick up ke Kandang Sapi ini ya, waktu tempuhnya 15 menit. Sekarang udah jam 9.30, kita belum sampai pos 2. Belum sampai pos 2. Semoga nggak kesorean sampai Pelawangannya. Oke, sekarang udah sampai di titik pemberhentian terakhir menggunakan ojek. Kita jalan sedikit sampai di pos 2. Tadi dari Kandang Sapi menuju titik akhir ini waktu tempuhnya cuma 15 menit. Ya, lumayan memangkas waktu yang harusnya kita berjalan 1 jam sampai 1 jam setengah jadi 15 menit. Oke, karena selama beberapa hari ke belakang terdapat pendaki ilegal, maka di pos 2 ini menjadi checkpoint untuk kelengkapan dokumen pendakian. Dan hari ini ada 103 pendaki yang tidak memiliki SIM-aksi dan akhirnya mereka dikembalikan dan tidak bisa mendaki. Jadi untuk kalian yang ingin mengikuti open trip, kalian harus memperhatikan legalitas akunnya. Jangan sampai tergiur dengan harga murah, namun akhirnya menjadi tertipu. Jadi sekarang jam 10.31 kita mulai trekking pendakian menuju Gunung Rinjani. Enak, adem. Akhirnya gara-gara dia lagi nih saya jadi ke Rinjani lagi. Thank you bro, semangat bro. Dulu kita kesini bener-bener gersang, sekarang asli enak, hijau, adem. Semangat cuy. Jadi seperti kalian tahu, kalau di Gunung Rinjani itu soal pemandangannya nggak pernah habis.
Setiap sisi, setiap sudut pasti ada pemandangan yang luar biasa indah. Ini jadi dulu tempat kita istirahat guys di sini guys. Sekarang kayaknya Berapa udah bulan gak yang bisa. lalu? 6 bulan yang lalu ya. Iya. Sekarang udah gak bisa kayaknya. Kehujanan. Pos 3 Bayangan. Oke, akhirnya setelah berjalan 1,3 km kita sampai di pos 3 dengan waktu tempuh 1 jam 10 menit. Kita di sini akan istirahat dan makan siang di pos 3. Oke, setelah istirahat di pos 3 tadi nggak jadi makan, kita langsung lanjut ke pos 4. Makanya kita jadi di pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 kurang lebih ya 1 jam setengah. Jalannya mulai menanjak, mulai memasuki kawasan Bukit Penyesalan. Jadi kembali lagi ke Rinjani itu, gue lupa sama capeknya perjalanan. Yang diingat itu cuma pemandangannya yang luar biasa, tapi capeknya kadang itu lupa, makanya pengen balik lagi tapi ya capek. Ini masih perjalanan dari pos 3 menuju pos 4. Dari pos 3 ke 4 ini jalannya terus nanjak, soalnya kita melewati 7 bukit penyesalan. Lanjut. Akhirnya sampai pos 4. Langsung buka makanan nih. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam setengah dari pos 3 menuju pos 4, akhirnya sekarang kita akan makan siang di pos 4. Oke, akhirnya setelah istirahat selama 1 jam setengah, bener-bener santai banget di pos 4 Cemara Siu ini, kita langsung lanjut ke Lawangan. Ini videonya pakai tangan soalnya tripodnya tadi nggak tahu di mana hilang. Kita lanjut menuju Pelawangan. Lagi ngapain mas? Lagi nungguin angkot. Dari tadi nungguin angkot gak ada yang lewat. Jurusan mana? Jurusan Kalideres. Kok tiba-tiba ke Kalideres? Tanjak terus. Oke. Oke, alhamdulillah setelah menempuh perjalanan selama 7 jam dari pos 2 kita sampai di Pelawangan 1. Kita nggak tahu di mana ngecampnya karena kita ikut rombongan, ya katanya sih di Pelawangan 2. Rinjani dekat di mata, jauh di kaki. Akhirnya kita sampai di tempat camp Pelawangan 3. Ini dunia perkontenan. Halo, belum ya? Belum. 1, 2, 3 gitu. Udah siap belum? Udah ngomong aja 1, 2, 3 gitu.
1, 2, 3. Kata-kata hari ini, Rinjani bikin pulih hati kalau dia bikin sakit hati. Well. Oke, selamat malam dari Pelawangan Sembalun 3. Kita akan gerebek tenda porter yang sedang masak buat kita semua. Video, oh boleh lah. Wih, masak apa nih Mas? Kita lagi masak kari ayam dulu. Buat porsi berapa Iya. orang nih? Buat porsi 27 orang. Mantep, keren sih ini bikin nasi sampai banyak banget. Iya. Terus hasil nasinya tuh pulen gitu. Iya, iya. Caranya ada di porter Rinjani. Itu yang tiap ngecamp masak mie doang. Kalau ini ngecamp masak mie sama nugget mulu. Bentuk-bentuk telur. Ini Bang, Pakis. tentang lebaran ini. Yoi, sudah pada sampai tenda semua, Bang. Makan malam sebelum tidur. Masih nyantai di sana. Di mana? Ada di mana? Lapangan 1. Anjir, nggak dingin. Oke, selamat pagi dari Pelawangan Sembalun 3. Sekarang jam 1:41 kita akan melakukan summit menuju Puncak Rinjani. Part 2. Kok part 2? Kan remet. Oh iya. Kan kemarin Mas Cipta remet. Jadi sekarang part 2. Mas Oke. Cipta goes to Rinjani part 2 anjay. Oke, sekarang kita sudah selesai sarapan dan sebentar lagi kita akan lanjut menuju puncak. Sebelum summit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Buat trek dari sini sampai Pungungan, kemungkinan 1,5 jam sampai 2 jam. Dari Pungungan, treknya nggak terlalu menanjak lagi, lumayan landai sampai letter E. Dari letter E, paling 1 jam, jam setengah lah, nyampe puncak. Kita di puncak dibatasin ya, jam 9 udah harus bersih. Dari di puncak lagi? Iya. Sampai nggak sampai sih sebenarnya sih. Ya, sampai nggak sampai kita bawa turun. Soalnya angin jam segitu udah keluar. Soalnya nanti di siang hari juga kita bakal nge-trek lagi langsung Sagara. Kalau terlalu siang nanti kena malam di Gedung Sagaranya. Pendakian, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai. Yuk, biar lebih semangat. Ini ada yang muteran lagi nih. Ayo yang punya kamera. Apa nih? Apa nih? Lagi lah. Kepala adventure. Berangkat aja lah. Siapa yang teriak kepala adventure-nya? Lo aja. Oh iya udah. Oke. Udah. Epal Adventure. Berangkat. Oke, setelah berjalan 1 jam 18 menit, akhirnya kita sampai Punggungan. Sini dulu tutup, Bang. Iya. Wih, keren abangku. Alhamdulillah ya Allah. Masih ada Cemara udah Nunggal. landai nih dari sini. Ini buat kalian yang Gamidi, Aldilah, Amet, kalian semua kampungan. Ngapain coret-coret di sini anjir? Kampungan banget. Dari kemarin aku Bang, habis turun dari Oke, setelah berjalan 1 jam 50 menit, akhirnya sampai di enggak. Cemara Tunggal. Masih tetap bertiga ini.
Mantap. Mantap. Mantap, Bro. Bulan Oktober waktu itu kita berlindung badai di sini nih. Cerah. Kembali lagi ke sini kita, Pep. Lapar, Bang. Gimana? Rinjani, mantap. Aman. Aman. Masih semangat kan? Sip. Sip lah. Yang kayak gini tuh namanya kampungan. Harusnya jangan di sini kalau coret-coret. Sayang banget ya kan? Jam 6 pagi sampai di cuaca kabut, kita ngopi dulu. Ini adalah pengalaman kedua kalinya saya mendapatkan badai di letter E. Ya, pertama kali pada tahun 2023 saya gagal menaklukkan puncak Rinjani karena terkena badai yang sangat besar. Dan hari ini saya terkena badai lagi. Ya, semoga saya bisa menaklukkan puncak Rinjani pada hari ini. Oke, sekarang udah jam 6:47 menit. Kita udah berjalan selama 5 jam 10 menit. Suasananya sampai puncak, panas. Dan terjadi lagi badai. Dingin, basah. Ya, yang penting kita bisa sampai puncak. Oke, setelah 7 jam lamanya perjalanan dari Pelawangan Tiga Semarun, akhirnya saya bisa menginjakan kaki di gunung ketiga tertinggi di Indonesia. Walau cuaca berkabut, saya tetap semangat karena ya ini perjuangan yang sangat luar biasa. Akhirnya sekarang jam 7:17 sampai di puncak Rinjani. Pada hari ini tanggal berapa sih sekarang? 16. Tanggal 16 April kita sampai di puncak Rinjani. Luar biasa. Bulan Oktober tahun 2023 saya datang ke sini gagal dan akhirnya saya Udah. rambut selama 4 tahun gak dipotong di puncak Rinjani. Sok. Satu. Bismillah. Cerah, cerah. Cerah, cerah. Bismillah. Alhamdulillah. Gimana guys? Mantap. Mantap. Asik. No, sip, sip, sip. 1, 2, 3. Badai etik bulan. Ya, ini terjadi lagi. Karena ini lebih parah dari yang waktu itu saya naik di bulan Oktober. Karena waktu itu kan cuma badai angin doang dan pasir itu. Kalau sekarang badai kabut plus ada hujannya. Jadi karena badainya masih terus berlangsung, akhirnya saya tadi dari atas ketiduran, ya setengah jalan langsung turun ke bawah. Situ tutup gara-gara rapi tapi bagus, ini ada landing.
Selamat siang dari Pelawangan Sembalun 3. Tadi habis dari puncak sampai ke tempat camp itu langsung istirahat karena badan lungse. Itu bisa nanaon ribuhnya. Makan habis itu tidur, udah itu packing dan sekarang siap-siap menuju ke Danau Sagarana. Mantap. See you guys. See you. See you in the lake gitu. See you in the lake. In the Sagara lake. Child. Oh. In the lake child. In the lake child. Lagi itu danau tuh, Cok. Kuintil. Apa kuintil? Sweaternya apa? Gue depan, tengahnya Arul, belakangnya Bang Ganteng. Asyik. Mau di swiper. Iya, fals ketawanya anjing. Kayak doa selesai. Oh iya ya. Yel. Biar semangat. Kita yang nggak ada samit. Dengan samit. Oh iya ya, enggak. Yuk, enggak. Ya udah gas aja. Oke, alhamdulillah setelah berjalan selama 4 jam tadi dari Sembalun 3, akhirnya kita sampai Pelawangan 3. Sorry ini capek jadi agak-agak gimana gitu. Sekarang kita istirahat dan akan makan malam, setelah itu tidur. Besok pagi kita akan mancing, berendam di hot spring Aikalak. Dan itu kita makan terus lanjut torean. Mantap. Kecilin. Dimasukin. Gak apa-apa. Gas. Udah mati. Oke, selamat pagi dari Danau Sagarana. Sekarang kita baru bangun tidur. Sekarang jam 7 pagi. Kita akan menikmati satu hari di Danau Sagarana. Dan sekarang saya akan mandi di air panasnya. Karena udah 2 hari selama di sini gak mandi. Badan udah bau asem. Tanya berendam di air kalak itu bikin badan seger. Wih, ini kalau musim hujan dekat air kalak ini jadi air terjun. Waktu musim kemarau kesini nggak hujan, nggak ada ini. Gaya bener. Seger kali Mas ya. Ini air panas di sini tuh bisa bikin hilang pegel-pegel. Serius. Gak tau. Iya, gak tau kenapa ini. Nah, kita berendam sama mas-masku dari Sembalun ya Mas. Iya. Kalau orang Sembalun ini suka naik ke puncaknya nggak? Jarang ya? Jarang. Dia lebih sering mancing ya? Mancing. Oh, rendam air panas. Oke, setelah selesai mandi air panas, ganti baju, seger kan? Sekarang kita menikmati Danau Sagarana.
Beda ya sama tadi ya. 1 menit dapat, ini bismillah dapat. Aku minjem pancing di temen. Mantap, mantap. Sok aja aku mantap. Apa sih nih konsepnya? Gede. Minggir aja lo. Minggir ntar lepas lagi. Lempar darat. Makan siang hari ke-2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Anda soal pendaki-pendaki ilegal itu? Kontolnya. Serius. Mode serius? Hah? Oh ya, mau serius. Gimana? Ini pendaki-pendaki ilegal itu? Ya. Satu kata sih. Tolol. Yang tolol itu pesertanya apa atau apanya nih? Dua-duanya sih menurut gua. Udah tahu nggak ada simaksi, bukan minta simaksi. Nggak ada simaksi, nggak naik lu, bego. Buat cari untung doang ya kan? Nyari untung doang lu, duit doang. Tolol emang. Mantap. Bang. Ini Bang Uta dari kru Epala Adventure nih. Ada ini nggak mau tanya nih? Kenapa? Saran atau pesan-pesannya buat orang yang pingin open trip supaya dia berjalan dengan lancar gitu. Kuncinya kalau open trip itu yang penting guide-nya itu berpengalaman ke gunung yang mau dituju dan yang mau mengantarkan peserta dan paham jalur terus estimasinya. Kalau misalkan supaya menjauhi hal penipuan-penipuan dari open trip kayak gitu gimana deh? Ngecek legalitas dulu sih, ngecek legalitas Itu yang open paling tripnya, utama ya. Pengalaman open tripnya, apakah trip sebelumnya berjalan dengan benar atau tidak. Oh, mantap nih. Ini Bang Uta dari kru Epala Adventure. Ya. Oke, hari ini kita akan cukur yang setelah dicukur di puncak, sekarang kita di sini mau rapihin rambutnya. Karena ini lihat. Yang ini panjang, ini enggak. Jadi panjang sebelah gitu, iya. Rambutnya. Rusak lagi. Udah ada menikah. Gua minjem no banyak dapat ada faedahnya. Ya ilah, ya dapet lu boy. Nah, Emang apa sih? Gaya andalan, gaya andalan. Identitasnya itu. Ini kru dulu anjing. Udah lu kata sendiri ya udah. Kata sendiri udah. Udah ayo. Ayo gua kasih tahu kawan-kawan. jadi gini kehidupan di Sagara Anak seharian. Paginya mancing, mandi, makan, rebahan, lihat pemandangan. Tai lu anjir. Kita dari tadi Tamu siapa pun. kita dari tadi malam terakhir kita di Sagara Anak. Tadi sama beritanya Cik. Gua benerin itu tadi apa? Masak. Ini tenda. Tapi denger kan lu dari Dengar. Dengar. Apa perlu Jelas. ulang mas? Apa gua harus ulang kata-kata lo? Ya nggak boleh bercanda itu. Enggak. Jadi perjalanan Torean ini bisa memakan waktu 8 sampai 12 jam. 10 sampai 12 jam. Terus apa lagi tadi? Terus kalau misalkan ada yang nggak kuat,
mau tak gendong gitu. Carrier aja 300 sampai 500 ribu. 400. Ke siapa bilangnya? Ke semuanya. Salah. Siapa yang bilang? Itu kan tergantung, kalau yang capek berarti kan bisa semuanya. Iya. Kata siapa? Kata siapa? yang membawa acara. Oh, siapa itu? Yang Uta, bawain. Digendong apa dipikul bawahnya? bawa carriernya. Oh. Heeh. Jadi hari ini adalah malam terakhir di Sagara Anak dan sekarang kita akan istirahat sampai ketemu di pendakian pulang menuju Torean. Sebelum kita pulang, sebelum kita tidur, berdoa bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Bismika Allahumma ayya wa bismika amut. Amin. Selamat pagi dari Sagara Anak, sekarang jam 6, sekarang hari keempat di Gunung Rinjani. Hari ini kita terakhir di Gunung Rinjani, sekarang kita akan turun jalur Torean. Sekarang udah jam 6, ya ngejar jam 6 supaya nanti sampai ke Torean itu nggak kemalaman. Sekarang kita di hari terakhir berada di Gunung Rinjani. Alhamdulillah, semoga kita turun diberikan kelancaran, kemudahan, dan tidak ada peserta yang cedera sama sekali ya. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Yuk, tes dulu yuk. Semangat sekali ini. Yuk. Satu, dua. Apaan sih? Apaan? Bau anjing bau. Ayo 1 2 3. Ayo 1 2 3. Epala jalur Torean. Bisa. Lanjut ya. Oke, akhirnya setelah berjalan setengah jam kita sampai di mata air panas. Namanya apa, Bang? Bang, Aikalak. Ekalak ini namanya. Aikalak Torean. Aikalak. Sok tahu lah anjing. Nuiro, kalau lurus ke sana itu ada gua susu. Susunya Ultra Milk ya? Enggak sih. Indomie lah. Soalnya kalau ultra terlalu mahal. Susunya Uta. Kaki lagi pegel, kita coba nih air panas. Enak bang. Enak bang. Enak bang. Gimana bang? Wow, enak banget. Jadi kalau misalkan kita pakai pakaian quick dry, terus kita berenang itu nggak usah takut buat basah di perjalanan, karena nanti kalau misalkan kalian jalan itu dengan panasnya badannya bisa mengeringkan pakaian. Oke, jadi tadi setelah berhenti di Aikalak cuma 5 menit, nyebur ke air panasnya, kita langsung jalan lagi. Di sini banyak pohon kecubung yang bikin nge-fly. Belum masih. Ayolah coba. Gila lu, dua doang. Itu kecubung ini, minuman mabuk buat tradisional ini. Bagikan dia punya tempe. Oke, akhirnya setelah berjalan 1,5 jam dari Sagara Anak, akhirnya sampai di air susu, sungai susu. Kenapa bisa disebut air susu ya? Karena sungai ini putih gitu, kayak susu. Kalau di jalur Torean ini pemandangannya emang nggak habis-habis, luar biasa. Kanan kiri, belakang, depan,
kita selalu melihat pemandangan yang luar biasa. Gimana perasaan lu kedua kalinya ke sini? Nangis. Bagus banget anjir. Dengan suasana yang berbeda kan, waktu itu kita dapat ke sini apa gersang. Lu lebih pilih yang apa? Yang gersang apa hijau? Ini hijau. Lebih bagus. Lebih nangis. Ngomong lu berdua. Ngomong lu anjing. Enggak, lagi ngelinting nih. Tanya dong, tanya Lagi dong. ngelinting nih. Lu gimana kesannya pertama kali lewat sini lihat pemandangan Sida ini? Harus diulang sih. Harus diulang Harus ya. diulang sih. Gak akan kapok kan? Nggak akan dong. Capek nggak? Gak capek ya? Adalah kunci. Adalah. Lalu Lagi sih. lagi. Emang bener kata Bang Rocky itu. Anjay. Anjay. Apa itu? Rinjani dari semua sudut bagus. Tapi kabut. Oke, tadi setelah istirahat di Sungai Susu 10 menit kita langsung lanjut jalan lagi, karena mengingat perjalanan Torean ini jalurnya sangat panjang. Jadi ya supaya gak ketemu malam pendakiannya, ya kita jalannya dari pagi dan agak cepet gitu. Nah, ini dia mata air Banyurit. Air mata air kehidupan. Tuh kan namanya Banyurit. Benar. Tak isi air. Mantap. Gila, emang sih Gunung Rinjani ini pantas dapat julukan gunung tercantik di Indonesia karena pemandangannya luar biasa. Tadi dari atas jam berapa, Mas? Jam 7 baru nyampe jam 9. Gila, mana pakai sendal lagi. Bang Muhir nih single dong. Porter kita Sembalun Torean. Oke. Kita makan siang di Kebon Jeruk ya. Iya, Bang. Oke. Ayo mantap. Gaskeun, mantap. Ayo, Bang. Yuk. Wih, akhirnya sampai di Kebon Jeruk. Lihat, tunjukkan di pinggir-pinggir nih, Bang. Mana lihat? Coba lihat. Wih. Menyala, Bang. Ada nih. Ada nyampe. Udah kan kalau punya bukan. Oke, alhamdulillah jam 9.30 kita sampai di Kebon Jeruk. Ya, Berarti kita udah jalan 3 jam setengah. Ya. Nih abangku Berapa jam nih? sampai keras gini ototnya. Aduh. Kita berarti sama-sama siang bisa ya, Bang? Kenalin dulu tuh, Bang. Namanya siapa, Bang? Bang Muhir. Bang Muhir nih, jagoan Rinjani nih. Seminggu berapa kali naik, Bang? Satu seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya, Di sebulan 4 kali. ya. Bulan 4 kali. Ayah, Bang. Kapan gini sama istri? Kayak lu Bang ya. Saai lu anjing. Saai lu, Bro. Oke, setelah istirahat makan siang tadi,
di Kebon Jeruk 1 jam 15 menit. Kita langsung lanjut jalan lagi menuju Torean. Gaskeun. Oke, 30 menit dari Kebon Jeruk kita sampai di air terjun Penimbuhan. Sudah mundur. Video cepat. Setelah berjalan 5 jam 30 menit dari Sagara Anak, akhirnya kita sampai di pos check out Torean. Kita di sini tunggu dulu yang lain. Setelah itu kita lanjut menuju pos Torean. Oke, akhirnya setelah berjalan 8 jam dari Danau Sagara Anak, kita sampai di pos ojek Torean. Kita tadi berangkat jam 6 dan sekarang udah jam 2 siang, artinya ya 8 jam dari Sagara Anak sampai ke pos ojek Torean. Sekarang kita akan lanjut jalan menuju base camp. Ya, Gunung Rinjani ini sangat luar biasa, walaupun di puncak kita dapat badai, dapat cuaca hujan, ya tapi namanya di alam ya nggak ada yang tahu, makanya ya selama perjalanan nikmati saja. Oke, mungkin cukup sekian video dari Quicken, sampai ketemu di video selanjutnya.